Matius 24 ayat 30 sampai 33. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung tentang beberapa pembahasan akhir zaman yang berapa lama ini kita bahas, adalah salah satu bagian yang tadi barusan kita baca dalam Matius pasal 24, bagaimana Yesus waktu itu menjelaskan bahwa menjelang kedatangan anak manusia, bangsa-bangsa di bumi akan melihat meratapi anak manusia yang datang di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Dan kemudian ada satu bagian di ayat 32 di sana dikatakan bahwa tariklah pelajaran dari pohon ara, tariklah pelajaran tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai perumpamaan tentang pohon ara ini, gitu ya. Dalam firman Tuhan setidaknya ada dua perumpamaan tentang pohon ara. Yang pertama biasanya dikenal dengan istilah barren fig tree. Jadi pohon ara yang tidak berbuah, itu saya pernah bahas. Itu bagaimana ada seorang yang menanam pohon ara di kebun anggur dan kemudian dia udah mengusahakan segala macam tetapi pohon ara itu tidak berbuah. Itu barren fig tree, gitu ya. Jadi parable yang pertama tentang fig tree, tentang pohon ara ini, yang pertama adalah yang itu, barren fig tree. Dan yang kedua yang barusan kita baca ini tentang budding fig tree. Jadi bagaimana pohon ara yang mulai bertunas, gitu ya, dibilang ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai budding fig tree, parable of budding fig tree ini. Bagaimana dibilang satu perumpamaan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, dia mulai budding, dia mulai bertunas, mengeluarkan tunas awal. Dibilang ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Ya, pada video ini kita akan membahas mengenai parable ini, mengenai perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas. Biasanya ini sangat sering dibahas apabila berkenaan dengan topik akhir zaman. Gitu, kalau kita biasa bicara soal akhir zaman, dari sekian rangkaian peristiwa akhir zaman tentang apa itu antikris, Armageddon, rapture dan segala macamnya, kita selalu akan berbicara soal perumpamaan pohon ara yang bertunas ini. Gitu. Dan mungkin ada di antara Anda dan saya juga yang pernah mendengar bahwa perumpamaan ini tidak lain berbicara soal bagaimana umat Israel sejak tanggal 14 Mei 1948 terbentuk menjadi sebuah bangsa, gitu ya. Dan biasanya secara mudah orang menafsirkan itulah arti perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas ini, gitu ya. Tapi di dalam video ini saya akan membahas lebih jauh dari itu, bahwa itu memang tidak sesuatu hal yang salah, bahwa orang banyak menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pohon ara yang mulai bertunas itu tidak lain adalah terbentuknya atau lahirnya bangsa Israel, gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan tidak hanya sekedar seperti itu. Nanti kita akan lihat apa sih penafsiran apalagi yang terkandung dalam perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas ini atau barren fig tree, gitu ya. Atau budding fig tree. Yang barren fig tree saya pernah bahas bagaimana itu pohon ara yang tidak berbuah, gitu ya. Yang budding fig tree ini yang kita bicara soal berhubungan dengan akhir zaman, gitu. Pertama kita akan lihat dulu kenapa banyak orang menafsirkan bahwa tariklah pelajaran dari pohon ara yang mulai bertunas. Kenapa orang banyak menafsirkan bahwa ini berhubungan dengan orang Israel atau terbentuknya bangsa Israel 14 Mei 1948. Gitu ya. Kenapa banyak orang menafsirkan seperti itu? Kita akan lihat dulu dasar firman Tuhannya. Nanti selebihnya saya akan jelaskan juga bahwa ada bagian yang lain, ada penafsiran yang lain yang tidak hanya sekedar seperti terbentuknya bangsa Israel tadi. Gitu ya. Pertama kita akan sorot sama-sama tentang pohon ara. Gitu ya. Di sini digambarkan bahwa ilustrasinya tentang sebuah pohon ara atau fig tree. Dan nanti di bagian akhir saya sudah bilang nanti ada penafsiran yang lain karena apa? Dalam Injil Lukas digambarkan bahwa tariklah pelajaran dari pohon ara atau pohon apapun, gitu ya. Jadi ada keterangan berikutnya, gitu ya. Saya akan batasi pembicaraan dulu tentang tariklah perumpamaan dari pohon ara yang mulai bertunas ini. Kenapa di sana dibilang tentang pohon ara? Apa itu pohon ara? Dalam Hakim-Hakim 9
ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahanku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Pada waktu itu peristiwanya adalah anak dari Serubabel, yaitu Abimelek, yang kemudian membunuh anak-anak anak dari Gideon atau Yerubbaal, yang adalah Abimelek, yang kemudian membunuh anak-anak Yerubbaal yang lainnya, ada 70 orang. Dan kemudian pada waktu itu Yotam mengungkapkan suatu ilustrasi bagaimana pada waktu itu orang-orang di Sikem mengangkat Abimelek ini menjadi raja, padahal dia seorang dari anak selir atau anak bukan anak dari asli dari Gideon atau Yerubbaal, tetapi dia ingin menjadi raja. Dan digambarkan ilustrasi di sana ada 3 pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Gitu ya, masing-masing diangkat mau menjadi raja, tetapi masing-masing menolak karena masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri. Pohon anggur bilang, aku tidak bisa meninggalkan minuman anggurku yang menjadi untuk melayani raja-raja. Kemudian pohon zaitun bilang, aku tidak bisa meninggalkan minyak yang aku hasilkan untuk mengurapi raja-raja. Dan kemudian tadi salah satu bagian adalah pohon ara, dia bilang, aku tidak bisa menjadi raja, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahanku yang baik. Gitu ya. Dan kemudian itu dilanjutkan dengan ilustrasi bagaimana dia mengambil semak duri dan diangkat menjadi raja, dan semak duri itu akhirnya menjadi raja. Dan itu sindiran dari Yotam kepada orang-orang Sikem yang waktu itu mengangkat Abimelek menjadi raja, padahal dia sudah membunuh semua anak dari Yerubbaal atau Gideon tadi. Gitu ya. Dan di sini digambarkan bahwa pohon ara menjadi satu pohon yang diperhitungkan sebagai pohon-pohon penting, gitu ya. Dan salah satunya adalah dia menghasilkan manisan atau buahnya dimakan sebagai satu manisan. Gitu ya. Dalam Amsal 27 ayat 18 dikatakan, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadi pohon ara ini bicara soal sesuatu yang orang menikmati buahnya, sama seperti anggur. Gitu ya. Itu yang pertama, kenapa kita bicara soal perumpamaan digambarkan pohon ara yang mulai bertunas. Gitu ya. Terus tadi saya udah bilang secara umum, atau kalau Anda dan saya yang pernah mendengar, penafsiran dari ayat ini selalu dihubungkan dengan orang Israel, bahwa terbentuknya bangsa Israel 14 Mei 1948. Itulah arti dari perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas atau budding fig tree tadi. Gitu ya. Kenapa sih orang menghubungkan itu dengan bangsa Israel? Kita akan lihat dasar firman Tuhannya dalam Hosea 9 ayat 10 dikatakan, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku dapati Israel dahulu, kata Tuhan. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Berdasarkan ayat ini kemudian orang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pohon ara itu tidak lain melambangkan bangsa Israel sendiri. Dan dikatakan di sana, seperti buah sulung dari hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Lanjutannya, tetapi mereka itu pergi kepada Baal Peor dan membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti yang mereka cintai itu. Gitu ya. Dari berdasarkan Hosea ini kemudian orang melihat bahwa pohon ara itu tidak lain menggambarkan dari Israel. Karena itu pada waktu Yesus berkata tentang di Matius 24 tadi, tariklah perumpamaan dari pohon ara, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila kamu melihat dia mulai bertunas dan dahannya mulai melembut, ketahuilah musim panas sudah dekat. Dan orang berpikir, oh ini berarti artinya adalah bangsa Israel terbentuk menjadi sebuah bangsa, dan itu digenapi 14 Mei 1948, dan itu dianggap sebagai pengenapan dari perkataan perumpamaan pohon ara atau budding fig tree tadi. Gitu ya. Didasari dengan Hosea tadi digambarkan bahwa yang dimaksud dengan pohon ara tidak lain waktu Tuhan berbicara bahwa nenek moyangmu aku melihat seperti hasil pertama pohon ara. Gitu ya. Dalam Yeremia 24, kalau Anda perhatikan Yeremia 24 ada hal yang menarik bagaimana pada waktu itu Yeremia mendapat penglihatan buah-buah keranjang yang di dalamnya terdiri dari buah ara. Satu keranjang dia bilang berisi buah ara yang baik, dan satu keranjang lagi berisi buah ara yang busuk yang sama sekali tidak bisa dimakan. Gitu ya. Kita akan lihat sebentar beberapa ayat di Yeremia 24. Lebih jauh lagi silakan Anda baca Yeremia 24 secara keseluruhan, saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ayat 3 dan sampai 5 ya saudaraku. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Tadi saya sudah bilang Yeremia melihat dua buah keranjang.
Satu keranjang berisi buah ara yang sangat baik, dan satu keranjang berisi buah ara yang sangat jelek, bahkan sama sekali tidak bisa dimakan. Gitu ya, lanjutannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang akan kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kastim. Dan selanjutnya Anda bisa baca bagaimana digambarkan bahwa pohon buah ara yang baik ini gambarkan orang-orang Israel yang tetap akhirnya mengasihi Tuhan walaupun mereka dalam pembuangan, dan Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke tanahnya. Sementara itu keranjang buah ara yang jelek yang sama sekali tidak bisa dimakan, itu menggambarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda yang kemudian dibuang ke Babilonia, dan mereka akhirnya kawin campur dan menolak Tuhan, dan Tuhan akan menyerahkan dia di antara bangsa-bangsa. Gitu ya. Dan itu semua menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan buah ara di sini adalah bangsa Israel. Karena itu saya sudah bilang tadi, secara umum kalau kita bicara soal perumpamaan budding fig tree, pohon ara yang bertunas, kita selalu berbicara bahwa itu pengendapannya bagaimana Israel terbentuk menjadi sebuah bangsa. Karena pohon ara di sini bicara soal bangsa Israel. Gitu ya. Terus yang kedua di sana bicara soal mulai bertunas. Gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi dalam firman Tuhan dikatakan, perhatikanlah perumpamaan tentang pohon ara yang mulai bertunas. Apabila rantingnya melembut, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Gitu ya. Di video yang terakhir tentang kalender orang Yahudi, saya di sana sama istri menggambarkan bahwa early fig tree itu mulai bertunas itu pada bulan ketiga atau bulan Siwan. Gitu ya. Dan persis setelah itu pada bulan keempat atau bulan Tamus masuklah musim panas. Gitu ya. Jadi memang pohon ara itu mulai bertunas itu pada bulan Siwan atau bulan ketiga, itu kurang lebih sekitar Juni. Gitu ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni akhir sampai dengan Juli awal, dan itu adalah early fig tree-nya mulai muncul, dan itu pada bulan ketiga atau bulan Siwan. Dan pada bulan keempat atau bulan Tamus, itulah mulai masuk musim panas. Jadi waktu Yesus berkata bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara, apabila ranting-rantingnya mulai melembut, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Pada kebiasaan orang Yahudi, pohon ara mulai bertunas pada bulan Siwan. Dan sebulan setelah itu mereka akan masuk musim panas, yaitu bulan Tamus, bulan yang keempat. Jelas aku? Jadi itulah dasarnya kenapa akhirnya muncul penafsiran bahwa yang disebut dengan perumpamaan budding fig tree tadi, parable of budding fig tree, bagaimana pohon ara yang mulai bertunas itu digambarkan seperti bangsa Israel yang terbentuk dan membentuk sebuah negara pada tanggal 14 Mei 1948, dan itu dianggap sebagai penggenapan dari firman Tuhan ini. Gitu ya. Nah, itu biasanya yang seringkali kita tafsirkan tentang ayat ini. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Yehezkiel 37 ayat 15 sampai 17 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu Yehezkiel mendapat pesan Tuhan bagaimana Tuhan suruh mengambil 2 buah potong papan, dan kemudian dituliskan nama Israel dan Yehuda, dan kemudian diletakkan 2 potong papan tadi dalam satu tangan dan disatukan. Gitu ya. Kita lihat ayat yang ke-15 dan sampai 17 di Yehezkiel 37. Nanti beberapa bagian juga kita akan lihat. Seperti tadi saya bilang, Yehezkiel 37 sebaiknya Anda baca seluruhnya sama dengan yang tadi di Yeremia 24. Gitu ya. Tapi saya akan ambil beberapa ayat di Yehezkiel 37, ayat 15 sampai 17 dia bilang, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain." Jadi satu diambil tulis nama Yehuda, satu lagi diambil, dia bilang untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu di tanganmu. Dan orang melihat bahwa inilah bagaimana kerajaan utara dan kerajaan selatan akhirnya bersatu, dan mereka berkumpul kembali dan membentuk sebuah negara. Di ayat 21-nya, di bawahnya, di Yehezkiel 37 masih. "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya.
Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Ini nubuatan Yehezkiel tentang bagaimana pada waktu itu kerajaan yang terpecah menjadi dua akhirnya akan dikembalikan menjadi satu kerajaan, dan dikatakan di sana Daud akan menjadi raja atas mereka dan tidak ada lagi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Gitu ya. Di ayat 24 di Yehezkiel 37 tadi, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala, mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Jelas, saudaraku? Jadi itu semua yang mendasari penafsiran banyak orang sampai saat ini kalau kita bicara soal parable of budding fig tree, perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas. Dan ini menjadi satu bagian dalam kisah akhir zaman. Biasanya kalau kita bicara soal akhir zaman, bagian ini selalu disisipkan tentang satu perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas. Apabila dia mulai melembut, ketahuilah musim panas sudah dekat. Dan orang sampai saat ini menafsirkan ini sebagai satu bentuk bahwa itulah saatnya di mana nubuatan Yehezkiel digenapi, itulah saatnya bahwa Allah mengumpulkan bangsa Israel terbentuk menjadi sebuah negara, sehingga tidak ada lagi kerajaan utara dan kerajaan selatan, tetapi mereka terbentuk menjadi satu buah bangsa 14 Mei 1948. Gitu ya. Saya tidak menolak penafsiran ini, saya tidak menemukan sesuatu hal di mana ini menjadi sesuatu hal yang salah. Tadi saya sudah jelaskan dasar-dasar firman Tuhannya. Kenapa itu digambarkan seperti pohon ara yang merupakan lambang dari Israel, dan itu bicara soal bertunas, bagaimana itu terjadi memang pada bulan ketiga dan di mana pada bulan keempat yaitu bulan Tamus akan masuk musim panas, gitu ya. Anda lebih jelasnya lagi bisa lihat yang sejarah Alkitab tentang kalender orang Ibrani yang kemarin kita baru bahas. Gitu ya. Dan ini semua akhirnya sampai pada penafsiran yang tadi, dan kemudian tadi Yehezkiel juga berkata tentang dua buah papan yang disatukan, dan itu digambarkan bahwa Allah mengumpulkan mereka yang tercerai-berai dan mengembalikan ke tanah mereka sebagai satu bangsa, dan dikatakan Daud akan menjadi raja mereka. Dan orang melihat bahwa inilah arti penafsiran itu semua, bahwa bangsa Israel kembali terbentuk menjadi sebuah bangsa, dan itu bagian pengenapan dari peristiwa akhir zaman. Jelas aku? Itu sampai saat ini berkembang penafsiran yang selalu seperti itu. Dan saya bilang tadi ini bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi di awal tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita bicara soal Matius 24, terutama tentang budding fig tree, parable of budding fig tree ini, perumpamaan tentang pohon ara yang mulai bertunas, ada sesuatu yang berbeda dengan kitab Lukas, saudaraku. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang dalam Lukas 21 ayat 29 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Gitu ya. Di sini dalam Lukas dimention bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan tadi itu tidak hanya berbicara soal pohon ara saja, tetapi kita diminta memperhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Memang kalau Anda perhatikan dalam Matius dan Markus, perumpamaan parable of budding fig tree ini selalu berbicara soal perumpamaan di mana pohon ara yang mulai bertunas, gitu ya. Sehingga fokusnya hanya bicara soal pohon ara yang tidak lain menjadi lambang Israel, dan itu digambarkan bahwa itu sudah digenapi pada waktu Israel terbentuk menjadi sebuah negara, gitu ya. Dan itu dianggap mengenapi salah satu peristiwa akhir zaman, terbentuklah Israel menjadi sebuah negara. Mereka yang tercerai-berai dari berbagai macam bangsa akhirnya kembali dan berkumpullah mereka menjadi sebuah bangsa. Gitu ya, dengan benderanya adalah bintang Daud kembali bersinar di sana, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, Daud akan menjadi raja atas mereka, sepertinya seperti itu. Jelas aku. Tetapi dalam kitab Lukas tadi saya sudah bilang bahwa perumpamaan itu Yesus mengatakan bahwa perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Gitu ya. Jadi dari sini saya ingin menambahkan penafsiran yang selama ini berkembang tentang budding fig tree ini, yang biasa orang hanya menafsirkan bahwa ini adalah peristiwa akhir zaman di mana pada waktu itu terbentuklah Israel menjadi sebuah negara 14 Mei 1948, dan biasanya penafsirannya hanya sampai di sana saja. Tetapi kita harus lihat bahwa dalam kitab Lukas, Yesus menggambarkan bahwa perhatikanlah tentang pohon ara atau pohon apa saja. Gitu ya. Sehingga ini menjadi sesuatu di mana ini kita tetap harus perhatikan. Bukan kita berpikir, oh Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa, berarti ayat yang tadi sudah digenapi, selesai. Bukan berarti begitu, saudaraku. Kita tetap harus mengamati, kita tetap harus memperhatikan bukan hanya pohon ara, tapi pohon apa saja, kata firman Tuhan, untuk kita melihat kembali tanda-tanda zaman. Dan di sana digambarkan apabila rantingnya mulai melembut dan dia mulai bertunas, ketahuilah musim panas sudah dekat.
Di sana Yesus mengajarkan umat Tuhan untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi, akan ada peristiwa susulan berikutnya yang terjadi. Kalau sebuah pohon mulai bertunas, di sini digambarkan pohon ara, dan ranting-rantingnya mulai melembut, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tadi saya sudah bilang dalam sejarah Alkitab, saya sudah gambarkan bahwa pohon ara mulai bertunas di bulan ketiga, bulan Siwan. Dan persis pada bulan keempat, bulan Tamus, pada waktu itu Israel masuk musim panas. Gitu ya. Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa yang Yesus maksudkan supaya umat Tuhan tetap memperhatikan tanda-tanda zaman. Bahwa kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi, Yesus minta supaya kita memperhatikan bahwa selanjutnya akan ada peristiwa berikutnya. Akan ada peristiwa susulannya yang menunjukkan bahwa pengenapan tanda-tanda zaman. Gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang di dalam Matius 16 ayat yang ketiga dikatakan, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pada waktu itu Yesus mengajarkan bahwa kalau kita melihat keadaan langit dan langit merah, kita bisa berkata, oh hari ini bakalan hujan, cuaca tidak terlalu bagus. Dan itu dikatakan bahwa orang bisa menafsirkan keadaan cuaca, rupa langit kita tahu membedakannya. Tetapi Yesus mengatakan kepada umat Tuhan supaya kita bisa membaca, supaya kita bisa membedakan tanda-tanda zaman apa yang terjadi di sekitar kita. Dan ini tidak hanya bicara soal terbentuknya kerajaan Israel menjadi sebuah negara, tidak hanya gitu. Karena itu dalam Lukas tadi Yesus katakan, perhatikanlah tentang pohon ara atau pohon apa saja. Gitu ya. Dan ini membuat kita tetap harus belajar untuk tetap mengamati tanda-tanda zaman saat-saat ini. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang beberapa peristiwa banyak terjadi pada hari-hari ini, beberapa peristiwa banyak sering kita dengar, bagi semuanya terjadi bersusul-susulan. Dan salah satu video yang pernah kita bahas juga, yang seorang hamba Tuhan Greg Laurie pada waktu itu menggambarkan bahwa kalau seorang yang perempuan yang mau bersalin, maka semakin dekat rasa sakit yang ditimbulkan, itu menunjukkan bahwa semakin dekatlah saat dia melahirkan atau saat dia bersalin. Gitu ya. Dan demikian juga dengan tanda-tanda zaman, dan Yesus mau kita memperhatikan seperti memperhatikan pohon ara yang mulai bertunas atau pohon apa saja. Ketahuilah kalau itu mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Gitu ya. Dan Yesus mengajarkan bahwa untuk kita bisa membedakan tanda-tanda zaman, untuk kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Gitu ya. Kalau Anda pelajari dalam Matius 24 itu banyak sekali di sana peristiwa yang Yesus gambarkan tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan mendengar perang dan deru perang, dan kita udah juga tahu dari sejak Perang Dunia Pertama sudah banyak sekali perang, dan sekarang diprediksi berpotensi timbulnya Perang Dunia Ketiga. Per sore tadi saya nonton sebuah channel di YouTube bagaimana Joe Biden, Presiden Amerika, mendatangi markas besar dari NATO, dan banyak orang memprediksi bahwa kemungkinan Joe Biden akan membicarakan dengan NATO serangan balasan terhadap Rusia, dan itu menjadi titik awal Perang Dunia Ketiga. Dan kita semua tidak tahu, saudaraku. Gitu ya. Ada bagian-bagian yang lain, penyakit sampar, kelaparan, dan itu semua sudah digenapi dalam firman Tuhan. Salah satu bagian di sana juga digambarkan bahwa akan timbul penyesat-penyesat. Gitu ya. Ada orang berkata bahwa lihat Mesias ada di sana, lihat Mesias ada di sini. Yesus katakan jangan kamu pergi ke sana. Gitu ya. Akan aja banyak orang yang menunjukkan Mesias di mana-mana, sebab kedatangan Anak Manusia seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan memancarkan cahayanya sampai ke barat. Jelas aku? Dan itu semua membuat kita harus berjaga-jaga bahwa tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa kedatangan Kristus akan semakin dekat, dan Yesus mau kita memperhatikan seperti memperhatikan perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas tadi atau pohon apa saja. Gitu ya. Dalam Matius 24 salah satu ciri yang Yesus gambarkan tentang kedatangan Anak Manusia itu seperti pada zaman Nuh, gitu ya. Dan saya yakin saya juga sering bahas peristiwa ini. Kita akan lihat sedikit ayatnya, saudaraku. Matius 24 ayat 37 sampai 39 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula kelaknya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah
kelak kedatangan anak manusia. Ini menggambarkan bahwa sesuatu yang orang tidak peduli, orang tidak ambil pusing, dan orang sama sekali tidak pernah tahu kapan air bah itu datang. Mereka sibuk dengan aktivitas dunia, kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Mereka tidak peduli sama sekali dengan perkara-perkara rohani, dan kemudian tanpa diduga-duga air bah datang dan melenyapkan mereka semua, dan seperti itulah kedatangan anak manusia. Gitu ya. Kalau kita kembali pada Kitab Kejadian bagaimana pada peristiwa Nuh, sebelum air bah itu datang, Allah berbicara terlebih dahulu kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Gitu ya. Jadi sebelumnya Allah sudah melihat bagaimana hati manusia kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan, sehingga Allah menyesal menciptakan manusia, dan Allah hendak membinasakan, hendak menghancurkan manusia dengan air bah pada waktu itu. Gitu ya. Dan itulah yang digambarkan tentang peristiwa menjelang kedatangan anak manusia, dan itu seperti pada zaman Nuh di mana orang tidak memperhatikan perkara-perkara rohani, orang hanya sibuk dengan perkara dunia, dia memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sedangkan dalam firman Tuhan bilang, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus. Dan orang kawin dan mengawinkan, padahal dalam kerajaan surga digambarkan mereka akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Gitu ya. Dan itu yang menjadi gambaran tentang peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Yesus memberi gambaran pada umat Tuhan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara, parable of budding fig tree ini. Dan pohon apa saja? Gitu ya. Kalau kita mulai hanya menafsirkan bahwa parable of budding fig tree ini bicara soal terbentuknya bangsa Israel yang sejak tahun 1948 kemarin, dan kita berpikir bahwa semuanya sudah digenapi dan sekarang kita tinggal menunggu selanjutnya, maka kita kehilangan pesan Tuhan yang berikutnya tentang bagaimana kita harus memperhatikan pohon apa saja. Gitu ya. Dan ini bicara soal bagaimana tanda-tanda zaman di sekitar kita menunjukkan bahwa kedatangan Yesus semakin hari semakin dekat. Jelas, saudaraku? Dan ini membuat Anda dan saya tetap kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Parable of budding fig tree ini menjadi sesuatu yang tetap berlaku sampai sekarang, walaupun kerajaan Israel, bangsa Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa, gitu ya. Jadi ini tetap berlaku buat Anda dan saya. Kita harus memperhatikan, tariklah pelajaran dari pohon ara yang rantingnya mulai melembut dan kemudian dia mulai bertunas, dan ketahuilah musim panas sudah dekat. Parable of budding fig tree masih berlaku sampai sekarang untuk kita tarik pelajaran, untuk kita mengamati tanda-tanda zaman di sekitar kita. Gitu ya. Dan Yesus gambarkan seperti pada zaman Nuh, seperti itulah kelak kedatangan anak manusia. Jelas, aku? Dari video ini saya ingin memberi gambaran bahwa Matius 24 ayat 32 tadi tentang perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas, tadi sejak awal saya sudah gambarkan dalam firman Tuhan. Ada dua perumpamaan tentang pohon ara, barren fig tree dengan budding fig tree. Barren fig tree saya pernah bahas tentang pohon ara yang tidak berbuah. Gitu ya. Saya pernah bahas khusus tentang perumpamaan itu untuk menggambarkan bahwa Allah yang mengharapkan buah dari kita. Nah, budding fig tree ini yang berhubungan dengan akhir zaman, dan orang hanya terbatas menafsirkan ini sebagai satu penggenapan bagaimana Israel terbentuk menjadi sebuah bangsa 14 Mei 1948. Tetapi kita mau melihat bahwa tidak hanya sekedar itu, dan Yesus menggambarkan bahwa tarik pelajaran dari pohon ara atau pohon apa saja untuk kita tetap membaca tanda-tanda zaman. Jelas, saudaraku? Nah, bagian kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya kita tetap harus berjaga-jaga, saudaraku. Dalam Matius 24 tadi, kalau kita lanjutkan ayat 42 sampai 44 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jelas, bagian Anda dan saya, tetap kita harus berjaga-jaga, tetap kita harus mencari Tuhan, tetap kita harus mendekat pada Tuhan, karena kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan. Gitu ya. Lanjutannya, dan ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lanjutannya di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jelas, saudaraku? Yang pasti Anda dan saya kita tahu bahwa Kristus berjanji akan datang kembali, dan dia akan datang kembali pada saat yang kita tidak duga-duga. Bagian kita adalah mari berjaga-jaga, mari tetap perhatikan tanda-tanda zaman.
gitu ya. Dan berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk dengar dan lebih dekat pada Tuhan, untuk dengar-dengaran lebih dekat. Saya teringat dengan satu peristiwa perumpamaan Yesus gambarkan tentang 5 perempuan bijak dan 5 perempuan bodoh yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat familiar. Bahkan orang dalam beberapa acara sering membuat itu menjadi sebuah drama-drama yang membuat orang lebih memahami hal itu. Ada satu bagian yang menarik bahwa pada saat mereka menunggu, baik 5 perempuan bijak maupun 5 perempuan bodoh, mereka menunggu dan mempelai itu tidak datang, akhirnya mereka tertidur. Apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Terdengar suara, song-songlah mempelai datang. Selalu ada suara yang menyampaikan pemberitahuan itu. Kita akan lihat ayatnya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Dan itu pun yang terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang pertama. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Gitu ya. Ada suara yang berseru-seru, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Gitu ya. Dan saya pernah gambarkan bahwa kalau ada seorang pemimpin kerajaan, pemimpin suatu negara, misalnya Presiden Jokowi datang ke satu negara, ke satu daerah, sebelumnya dia akan mengirim utusan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Dan begitu juga kedatangan Yesus buat yang kedua kali. Karena itu digambarkan di sana bahwa pada waktu itu, setelah mereka semua tertidur, terdengar suara, mempelai datang, song-songlah dia. Bagian kita, mari tetap bersekutu dengan Roh Kudus dan dengar-dengaran suara Tuhan. Gitu deh. Dan yang ketiga, satu hal dalam firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan timbul banyak pencemooh yang kemudian mengatakan di mana janji tentang kedatangannya. Bukankah sejak nenek moyang kita semuanya masih berlangsung seperti itu saja? Gitu ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ke 4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu mereka yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi yang ketiga, jangan bersikap tidak peduli, gitu ya. Kita tahu bahwa memang Allah sudah berjanji sejak lama bahwa kedatangan Kristus semakin dekat. Mungkin Anda pikir saya sudah bosan sekali mendengar tentang akhir zaman. Dari dulu disampaikan bahwa Kristus akan datang, tapi toh sampai sekarang Kristus tidak datang-datang. Gitu ya. Dan ini harus membuat Anda dan saya tetap dekat pada Tuhan, dan tetap kita harus berjaga-jaga, dan tetap kita harus dengar-dengar, dan jangan bersikap tidak peduli. Mari perhatikan tanda-tanda zaman, karena Kristus akan datang pada saat yang kita tidak duga-duga. Jangan berkata dan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja dan semuanya berlangsung seperti dahulu kala. Saatnya akan datang bahwa keselamatan akan lebih dekat dibanding pada waktu kita pertama kali mendengarnya, kata firman Tuhan. Gitu ya. Bukan berarti kita harus menyingkir dan kemudian diam di hutan dan kita menjual segala sesuatu dan kita berpikir bahwa kita akan diam dan hanya duduk saja menantikan Kristus datang. Tidak, tapi mari bekerja lebih giat, mari dekat pada Tuhan lebih giat, mari baca firman Tuhan lebih giat, mari lebih giat bersekutu dengan Tuhan dan persiapan diri menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Dia berjanji Dia akan datang untuk menjemput Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Dari video ini mudah-mudahan bisa melengkapi beberapa pembahasan yang selama ini kita bahas tentang akhir zaman. Dan ini bicara soal parable of budding fig tree. Gitu ya. Jadi kalau Anda pernah mendengar tentang perumpamaan pohon ara yang mulai bertunas, mari buka wawasan, jangan cuma kita memandang ini sebagai satu pengenapan bagaimana Israel terbentuk menjadi sebuah bangsa 1948 kemarin. Tapi kita harus melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang sampai saat ini kita tetap harus awasi, sampai saat ini tetap kita harus lihat tanda-tanda zaman. Dan itu menunjukkan bahwa Kristus akan semakin dekat. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.